Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Sebelum berlanjut ke materi kesetimbangan, kita harus mengetahui jenis-jenis reaksi dulu. Jenis-jenis reaksi berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, irreversible atau reaksi satu arah, dan yang kedua, reversible atau reaksi dua arah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pada reaksi irreversible. Reaksi irreversible ini produk tidak dapat diubah lagi menjadi reaktan. Kemudian reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Contohnya NaOH plus HCl itu akan menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, di sini NaCl dan H2O tidak dapat diubah lagi menjadi HCl dan NaOH. Kemudian pada reaksi reversible atau dua arah, produk dapat diubah lagi menjadi reaktan. Kemudian reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Contohnya 2SO2 plus O2. Nah, itu akan menghasilkan 2SO3. Nah, di sini 2SO3 dapat diuraikan kembali ke 2SO2 dan O2. Kembali ke kesetimbangan kimia. Untuk reaksi kimia umum, A plus B akan menghasilkan C plus D. Jika A dan B dicampurkan bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem yang lebih lanjut. Contohnya sama ketika kita memasak air dalam panci dengan tertutup. Nah, ketika air ini mendidih, maka air akan berubah menjadi uap. Karena dalam wadah yang tertutup, maka uap tidak dapat keluar dan akan mengembun dan menjadi air lagi. Keadaan setimbang di sini itu terjadi ketika air akan berubah menjadi uap. Itu sama ketika uap kembali lagi menjadi air dalam suatu sistem yang tertutup. Hal ini juga dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama besar dengan laju reaksi ke kiri, pembentukan kembali reaktan. Pada kondisi ini, secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis adalah yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. V1 sama dengan V2. Keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, tapi pada perubahan mikroskopis terdapat reaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, setiap komponen tetap ada. Kemudian kesetimbangan dibagi menjadi dua. Ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu kesetimbangan yang semua komponennya dalam satu fase. Misalnya itu contohnya 2SO dalam fase gas bereaksi dengan O dalam fase gas dan menghasilkan 2SO dalam fase gas juga. Kemudian kalau kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari beberapa fase. Misalnya itu produknya CaCO3 dalam bentuk solid. Itu kalau diuraikan menjadi CaCO dalam bentuk solid dan CO2 dalam bentuk gas. Lanjut ke tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan atau biasa disingkat KC adalah hasil perkalian konsentrasi produk dibagi hasil perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan oleh koefisiennya. Nah, ini rumusnya. Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd, di mana yang huruf kecil adalah
koefisiennya. Nah itu rumusnya jadi KC sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Q dibagi A pangkat M dikali B pangkat N. Perlu diketahui juga bahwa pada kesetimbangan homogen itu setiap fase dimasukkan dalam rumus KC. Dan jika pada kesetimbangan heterogen, jika terdapat reaksi yang ada fase gas dan padatan, maka yang masuk dalam rumus KC adalah yang dalam fase gas saja. Dan jika dalam suatu reaksi terdapat fase larutan dan fase padatan, maka yang diambil adalah dalam fase larutan saja. Nah, ini ada contoh 2SO2 dalam fase gas bereaksi dengan O2 dalam fase gas juga, kemudian menghasilkan produk dalam fase gas juga 2SO3. Berarti ini adalah termasuk kesetimbangan homogen. Jika dalam kesetimbangan homogen, maka KC dihitung dengan setiap zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi KC yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah SO3 dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi SO2 pangkat koefisiennya 2 dan O2 dipangkatkan koefisiennya 1. Nah, ini ada contoh soal lagi. Dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas NH3 dalam kesetimbangan. Maka KC untuk keadaan setimbang itu adalah, nah itu kita lihat reaksinya N2 dalam fase gas plus 3H2 dalam fase gas juga menghasilkan 2NH3 dalam fase gas. Jadi ini termasuk kesetimbangan homogen. Rumus yang akan didapat adalah KC NH3 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 dibagi N2 koefisiennya 1 dan dikali H2 yang koefisiennya 3. Kemudian karena KC adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, maka di situ yang diketahui mol harus mencari konsentrasinya dulu, yaitu rumusnya mol dibagi volume. Jadi kita langsung masukkan saja KC mol NH3 yaitu 0,2 dibagi volumenya 2. Kemudian dipangkatkan 2. Terus dibagi mol N2 dibagi volumenya 2 dan mol N dikali mol H2 yang volumenya 2 juga dan dipangkatkan 3. Dan kita dapat hasilnya yaitu KC sama dengan 2,96. Sampai di sini video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.